Film akan berfokus kepada seorang pria bernama Jack. Ia baru saja akan dibebaskan dari penjara isolasi setelah mendekam di sana selama 7 tahun. Di dalam, Jack mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga pelajaran sehingga setelah keluar nanti, ia sudah siap untuk membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. One thing I've learned in the last 7 years, so you can become the former. Scene lalu memperkenalkan kita pada seorang mafia sekaligus owner dari kasino besar bernama Dorothy. Ia tampak sedang berjalan dengan seseorang yang menjadi tangan kanannya bernama Alex. Diketahui, kedua orang ini baru saja kabur setelah berhasil menumbangkan penjudi besar. How deep did you bury that shareholder, Paul? Beberapa bulan kemudian, Jack ditemani saudaranya yang bernama Billy dan beberapa ajudan tampak sedang dalam sebuah perjalanan mendatangi kasino milik Dorothy. Jack bertekad untuk mengambil jutaan dolar dari Dorothy dalam sebuah permainan judi karena sebelumnya Dorothy lah yang telah membangkrutkan keluarga Jack. Are you sure this is a good idea? It's cause and effect. Setelah diizinkan masuk oleh Alex, Jack dan Billy akhirnya naik menggunakan lift menuju ruangan Dorothy. Alasan Dorothy mengizinkan Jack sendiri untuk masuk adalah karena Jack bukanlah lawan yang berat dalam perjudian. Saat berhadapan, Dorothy dan Jack langsung terlibat dalam sebuah pertarungan psikologis. Jack sendiri mencoba menyembunyikan kepanikannya dengan menantang satu pemain besar yang berada di sampingnya. Mereka berdua akhirnya bertarung dengan cara menebak warna. Namun sayang, kali ini Jack harus kalah dari pemain yang ada di sampingnya itu. I'll toss you for a 10. I'll take red. Very impressive, Mr. Green. I demand his money, Billy. Melihat Jack yang kalah, Dorothy langsung menantangnya untuk bertaruh. Jack yang tidak mau dipermalukan terpaksa menyetujuinya. Ia pun bertaruh langsung ratusan juta dolar tanpa memperdulikan fakta bahwa ia sendiri tidak punya uang sebanyak itu. I'll toss you for everything under your chin. You got a big mouth on a small head, sunshine. There isn't a problem, is there, Mr. D? Tepat sebelum permainan dimulai, Jack mengatakan bagaimana kalau mereka bertaruh penggal kepala saja. Yang menang akan memenggal kepala yang kalah. Dorothy pun tampak tertegun mendengar hal tersebut. My guest. I'll take purple. Double or quits. You're on. Singkatnya, Jack pun menang dalam permainan ini. Yang tidak diduga oleh Dorothy adalah Jack sebenarnya telah menggunakan salah satu ilmu yang ia dapatkan dari penjara sebelumnya. Jack hanya berpura-pura kalah dari pemain yang ada di sampingnya agar Dorothy merasa kalau ia mampu mengalahkan Jack. Sebelum permainan, Jack juga berhasil membuat psikologis Dorothy menciut setelah menggertaknya dengan bertaruh penggal kepala. Cara inilah yang akhirnya membuat Dorothy hilang fokus dan Jack dapat mengalahkannya. Smacker would appreciate it if you came back to the table. Now would be a good time. Ketika Jack hendak meninggalkan kasino, ia tiba-tiba diberi kartu nama oleh seseorang bernama Pastor. Setelah itu, Jack, Billy dan para pengawalnya memutuskan untuk turun lewat tangga. Namun baru saja turun satu anak tangga, tiba-tiba Jack jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika Jack sudah sadar, dokter mengatakan kalau ia akan menghubungi Jack setelah kembali memeriksa darahnya. Dan untuk sekarang, Jack bisa beristirahat di rumah. We don't know what caused the blackout. It's a miracle you didn't sustain any damage from your fall. And we'll call you back with the results. Di sisi lain, Dorothy yang sangat kesal atas kekalahan dirinya dari Jack, lalu menyuruh Alex untuk mengutus seorang pembunuh bayaran kepada Jack. What the fuck does I haven't finished with him yet mean? Get rid of him. I don't want any mistakes. Tak butuh waktu lama, saat siang hari, Jack yang baru sampai di rumah tiba-tiba mendapatkan serangan dari pembunuh bayaran yang dikirim oleh Dorothy. Wanted you dead, I would have shot you already. Beruntung, dalam serangan itu, Jack berhasil diselamatkan oleh Pastor yang memberikan kartu nama saat di kasino kemarin. Jack lalu kemudian diajak oleh Pastor ke tempat sahabatnya yang bernama Avi. Di sini, Avi dan Pastor mengatakan kalau mereka bersedia membantu Jack untuk membalaskan dendamnya kepada Dorothy dengan syarat
Jack mau memberikan semua uangnya kepada mereka. Every penny you have got. And you'll realize that this is not a trick. And in reality, you don't have a choice. Avi lalu membeberkan sebuah hasil lab dari rumah sakit yang memberitahu jika Jack hanya akan hidup kurang dari 1 bulan, sebab ia telah mengidap sebuah penyakit aneh di dalam darahnya. Jack yang langsung tidak percaya kepada mereka, lebih memilih untuk pergi tanpa sepatah kata apapun. Contaminate your blood and organs. We have your medical results from the hospital. You will die within 3 days from a very unpleasant ailment that... Get back to you on this one, yeah? Di sisi lain, si pembunuh bayaran juga tampak sangat kesal karena baru kali ini ia gagal menjalankan misinya. Maybe it's better you just drive. You never miss. Something is very wrong here. Pada keesokan harinya, Jack pun mendatangi kembali dokter yang memeriksanya untuk memastikan apakah benar dirinya hanya akan bertahan hidup kurang dari 1 bulan. Si dokter pun mengiyakan sebab Jack memiliki penyakit darah yang amat langka. Mendengar penjelasan ini, Jack pun berpikir jika dokter ini sudah disuap oleh Avi dan juga pastor. Untuk memastikan lagi, ia pun mendatangi dokter yang lainnya. Namun ternyata dokter itu juga mendiagnosis penyakit yang sama. Dengan berat hati, Jack pun akhirnya percaya kalau hidupnya kini tidak akan bertahan lama. Well, Jake, there's no easy way to tell you this. How much they pay you? What? Tak lama kemudian, Jack pun kembali mendatangi Avi dan juga pastor sambil membawa semua uangnya. Jack bertanya kepada mereka mau diapakan uang tersebut. Nah, untuk menjawabnya, Avi dan pastor pun langsung membawa Jack ke sebuah tempat. Di sana, mereka akan meminjamkan uang mereka kepada ahli broker untuk berinvestasi. You know our rates, right? There's nothing left. It's a very sad story, Mr. Horowitz. No offense, gentlemen, but you have a reputation. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Avi bertanya apa alasan Jack sangat ingin menjatuhkan Dorothy. Jack lalu menceritakan jika dulu Dorothy pernah mengadakan sebuah pertaruhan besar di sebuah kasino. Sebelum acara tersebut dimulai, ia mengirim ketiga anak buahnya untuk menemui Jack. Mereka meminta Jack untuk bermain mewakili Dorothy karena mereka tahu jika Jack merupakan seorang penjudi handal. Di sini, Jack sendiri awalnya bingung karena sebenarnya Dorothy merupakan seseorang yang selalu mengalahkan Jack dalam permainan. Ini artinya sebenarnya Dorothy punya skill yang lebih bagus daripada Jack. Namun karena pertaruhan ini adalah perjudian besar, Jack pun pada akhirnya menuruti keinginan Dorothy. Echo had lost his card man before a big game. Echo had these 3 clowns working for him. So for the sake of keeping the peace, I rolled over and agreed to play. Singkatnya, di tengah permainan, seorang pemain judi yang kalah mulai memancing emosi Jack dengan menghina ibunya. Saat itu juga, Jack langsung lepas kendali dan terjadilah baku tembak sampai aliran listrik di sana mati. Disinilah semua malapetaka dimulai. Ketika listrik kembali menyala, semua uang di sana sudah menghilang dan para pemain penjudi besar telah tewas. Setelah itu, Jack pun ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka utama. Nah, karena hal inilah, Jack pun akhirnya sadar jika Dorothy telah menjebaknya dengan cara yang licik demi bisa mencuri uang dari para pemain besar. Does your from a donkey? This one'll make you laugh. Money disappears. Oh, I had to pay something, didn't they? Pada malam harinya, ketika mereka sudah sampai, Avi kembali meminta Jack untuk melanjutkan ceritanya, sebab ia tahu jika Jack telah berhasil mengalahkan Dorothy, artinya sekarang Jack memiliki skill yang lebih bagus dari sebelumnya. Jack pun kembali melanjutkan ceritanya. Jadi, ketika ditangkap dan sebelum dimasukkan ke dalam penjara, ia diberikan 2 pilihan oleh seorang sipir. Yang pertama, ia harus masuk ke penjara sel biasa dengan masa tahanan 15 tahun lamanya. Sementara pilihan yang kedua adalah Jack akan dimasukkan ke dalam sel isolasi, namun masa hukumannya akan dikurangi menjadi 7 tahun saja. Tanpa ragu, Jack pun memilih untuk dipenjara di dalam sel isolasi selama 7 tahun. Sel itu sendiri ternyata hanya dihuni oleh 3 orang termasuk Jack. Awalnya, mereka bertiga sama sekali tidak berbicara satu sama lain. Namun pada akhirnya, mereka pun mulai berkomunikasi melalui buku yang selalu diberikan oleh 2 kakek kembar. Setelah cukup lama, Jack pun akhirnya tahu jika rekannya di sel isolasi merupakan 2 orang yang sangat jenius. Yang satu ahli dalam strategi dan yang satunya lagi seorang ahli dalam manipulasi. Di dalam penjara inilah, Jack belajar banyak ilmu dan juga strategi dari mereka.
Hampir setiap hari, dirinya diajari oleh dua orang jenius tersebut. Hingga pada suatu waktu, kedua rekan Jack berhasil melarikan diri dari penjara dan hal ini membuat para polisi kebingungan. Bagaimana kedua orang itu mampu melarikan diri dari sel yang sangat ketat dan juga berlapis baja. Nah, dari kedua orang jenius inilah, Jack akhirnya mempunyai sebuah rencana yang bisa ia gunakan untuk menumbangkan Dorothy. One was a chess master, the other a master con man. Pushed the trolley for 22 years. Check. A formula. Ah, you bastards. You only get smarter by playing a smarter opponent. Setelah mendengar semua cerita Jack, mereka bertiga akhirnya mulai merencanakan aksi balas dendam kepada Dorothy. Not doing you much good now, is it? He needs to get moving. Give him the addresses. Scene lalu beralih ke Dorothy yang menemui seorang mafia yang jauh lebih besar darinya. Mafia itu dikenal dengan nama Mr. Gold. Tak lama kemudian, datanglah tangan kanan Mr. Gold yang bernama Lily menyambut Dorothy. Di sini, Lily mengatakan kalau Mr. Gold tidak akan pernah mau bertatap muka dengan siapapun. Dorothy pun menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya adalah meminta keringanan tempo pembayaran kepada Mr. Gold. Mendengar hal itu, Lily pun menyampaikan kalau Mr. Gold hanya akan memberinya satu kesempatan. Dan jika Dorothy tidak menepatinya, maka bisa dipastikan ia akan dihabisi. Nah, for your information, sebelumnya Dorothy telah menerima sejumlah uang dari Mr. Gold untuk pembelian narkoba. Namun sampai tenggat waktu yang disepakati, Dorothy belum bisa memberikannya. We can't see gold. What are you talking about? Mr. Gold has put his faith in you, and he has people to please. So we're clear. Mr. Gold doesn't give more time. Good day. Di sisi lain, Jack, Avi dan Pastor kini sedang mencuri brankas milik Dorothy. Mereka pun membawa brankas itu ke dalam markasnya. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah barang haram yang seharusnya disetorkan oleh Dorothy kepada Mr. Gold. Hands up, let's go! Di pihak Dorothy sendiri, ia sangat murka karena mengetahui barangnya telah dicuri. Hal ini membuat Dorothy bingung bagaimana ia bisa memenuhi pesanan Mr. Gold. Untuk menenangkan tuannya, Alex di tangan kanan Dorothy langsung mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau ia memiliki sebuah ide. Break some bones, hurt some people. You understand? I'll take care of it. There's only one man that can get us that amount on such short notice. Ternyata, ide yang dimiliki Alex adalah bekerja sama dengan para mafia Asia. Alex mencoba merayu ketua mafia Asia yang bernama Chow agar mereka mau memberikan pasukan barang haramnya kepada Dorothy. Mereka pun dijanjikan sebuah bayaran yang tinggi oleh Alex. Mendengar hal itu, Chow pun setuju dan mereka akan bersedia memberikan barang haram yang dimaksud dalam waktu 3 hari ke depan. What do you want to talk about? 指佢幫我做啲啊，啲屎忽巴，去揾個老雞同佢劏啊，劏。 We can't help, Mr. Paul. Only show you way out. Scene lalu loncat ke beberapa hari kemudian dengan memperlihatkan Jack dan kawan-kawan yang masuk ke dalam sebuah kamar hotel. Mereka mulai membobol dinding lalu menyemprotkan gas bius ke dalamnya. Ternyata di samping kamar tersebut terdapat anak buah Chow yang sedang memberikan barang haramnya kepada anak buah Dorothy. Dan akibat gas bius, mereka semua langsung tidak sadarkan diri. Talk to me, you motherfucker. Setelah semua orang pingsan, barulah Jack dan kawan-kawan datang mengambil semua barang haram. Pada keesokan harinya, saat Jack sedang tertidur, ia terbangun oleh suara telepon yang ternyata berasal dari Avi. Avi meminta Jack untuk memeriksa ulang kesehatannya ke seorang dokter, karena ia ternyata masih hidup padahal hari ini sudah tepat 1 bulan dari hari di mana Jack divonis mengidap sebuah penyakit langka. Congratulations, Mr. Green. I think you're due for a checkup. It's past the 3rd day and you have risen. Saat Jack memeriksakan dirinya kepada dokter, si dokter menjelaskan bahwa ia telah salah mendiagnosa dan meminta maaf. Dokter mengatakan bahwa sebenarnya kesehatan Jack saat ini baik-baik saja. Our first results, well, they must have been wrong. I cannot apologize enough for this.
Beralih ke Dorothy yang baru saja mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau orang yang selama ini menghancurkan bisnisnya adalah Jack. Mendengar hal itu, ia segera memberitakan anak buahnya untuk balas dendam. Tak membuang waktu, mereka pun langsung menyerang Jack yang saat itu baru saja tiba di apartemennya. You gotta tell the boss. Why me? Pada sore harinya, terlihat anak buah Dorothy yang datang melaporkan bahwa mereka telah gagal menghabisi Jack. Di sana juga terlihat ada si pembunuh bayaran, dan saat mendengar laporan itu, si pembunuh bayaran malah salvok dengan seorang pelayan. Check, she's dead, look. Happy Tony, Lord John's man. Nah, usut punya usut. Ternyata orang-orang yang dibunuh ini merupakan anak buah Chow. Para mafia Asia tampaknya sangat marah dan ingin sekali balas dendam atas hilangnya barang haram mereka dalam jumlah besar. Di sini, Dorothy pun akhirnya meminta si pembunuh bayaran untuk segera membalaskan serangan kepada kelompok Chow. Scene lalu beralih ke Avi dan juga Pastor yang sedang berolahraga. Dengan tiba-tiba, kedua orang ini mengatakan sesuatu yang sering Jack dengar dari dua orang jenius yang berada di dalam penjara isolasi. What is the first rule of any game, Mr. Green? What's rule 2 of any game? Where does this game stop? Is by playing a smarter opponent. The more sophisticated the game, the more sophisticated the opponent. It stops when you start to give me answers. Jack pun mulai berpikir, mungkin saja dua orang jenius tersebut sebenarnya adalah Avi dan juga Pastor. Belum sempat menemukan jawabannya, Avi dan Pastor kemudian meminta Jack untuk memberikan semua sisa uang, termasuk yang dulu pernah mereka investasikan kepada badan amal dengan mengatasnamakan Dorothy. Tanpa pikir panjang, Jack pun menurutinya. Power you have in the real world. You give because it hurts him. Pada keesokan paginya, Dorothy benar-benar kaget sebab namanya terpampang di berbagai media karena telah menyumbangkan uang yang sangat besar kepada badan amal. Dorothy langsung panik karena ia takut jika Mr. Gold akan menyangka Dorothy telah mempermainkannya. Dorothy pun langsung memerintahkan Alex untuk segera mencari Jack karena hanya dengan barang haram yang dia curi, nyawanya akan selamat dari Mr. Gold. What Sam Gold's been hearing about the little problems Mr. Green has been giving. Get him to talk. Get a hold of Green and get my powder! Do whatever it takes. Take Sorter and an army. Go! Pada hari itu juga, anak buah Dorothy langsung mendatangi saudara Jack, yaitu Billy. Alex menanyakan di mana keberadaan Jack sekarang. Namun karena Billy mengatakan tidak tahu di mana Jack, Alex pun dengan tega menyiksa Billy dan juga mengancam akan menghabisi anaknya. I haven't got a fucking clue where he is. I've no idea where he is. Melihat semua ini, si pembunuh bayaran yang juga ikut langsung menjadi murka sebab dirinya sangat menyayangi anak-anak kecil. Di sisi lain, Lily tiba-tiba mendatangi Dorothy dengan membawakan karang bunga untuk orang meninggal. Lily mengatakan kalau Dorothy akan segera dihabisi malam ini juga karena tidak memenuhi kesepakatan. Sontak saja, hal tersebut membuat Dorothy sangat ketakutan. Mr. Gold doesn't give more time, and he doesn't give second chances. You'll be hearing from him. Wait, I didn't mean what I just said! Pada malam harinya, Jack secara tiba-tiba mendatangi Dorothy. Di sini, Jack mengatakan sesuatu yang pernah diajarkan oleh dua orang jenius itu untuk menghancurkan mental seseorang. Setelah mendengar hal itu, seketika itu juga psikologis Dorothy mulai semakin tidak karuan. Apalagi ada ancaman dari Mr. Gold yang masih terus terngiang-ngiang. Dengan stres berat, Dorothy pun akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah Dorothy tewas, plot twist dari film ini ada di akhir. Avi dan Pastor mengatakan kepada Jack kalau sebenarnya dua orang jenius yang selama ini mengajarinya di dalam penjara dan juga Mr. Gold yang ditakuti oleh para mafia adalah mereka.
Mereka sendiri memutuskan untuk melakukan semua ini hanya untuk membantu muridnya berhasil membalaskan dendam kepada Dorothy. Karena Dorothy memiliki hutang kepada Mr. Gold, maka seluruh aset miliknya termasuk kasino kini telah resmi mereka warisi. Dan film pun akhirnya tamat. Nah, bagaimana menurut kalian aksi Jason Statham waktu masih muda? Ya, walaupun belum se-OP yang sekarang, tetap saja bibit-bibit kebarbaran sudah ada di dalam dirinya. Selesai sudah alur cerita film kali ini. Mari berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.